Shalom saudara-saudari yang terkasih. Sungguh bersyukur pada malam hari ini kita masih dapat menonton ibadah online pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa setiap dari kita, walaupun kita tidak berada di dalam gereja, kita tidak berada secara fisik di dalam rumah Tuhan, saya yakin kita tetap bisa merasakan hadiratnya, kita tetap bisa merasakan berkatnya, kita dapat memenuhi hati kita dengan kebenarannya. Sebelum kita memasuki ibadah online kita pada malam hari ini, mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di masa-masa yang tidak pasti seperti ini Tuhan, kami masih dapat mengalami Tuhan, menjalani hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pimpinan dan tuntunan-Mu selama ini Tuhan. Biarlah Tuhan pada malam hari Tuhan kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami dapat mencari kebenaran-Mu Tuhan. Kami dapat memuliakan, memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan di malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan pada malam hari ini hati kami fokus Tuhan hanya ingin memuliakan nama-Mu. Biarlah malam hari ini Tuhan hati kami yang haus Tuhan diisi dengan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan pimpin ibadah online kami ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita memuji dan memuliakan nama-Nya. Karena Dia adalah Tuhan yang memiliki kuasa atas hidup kita. Dialah Tuhan kita, menara yang teguh, kota benteng dan perlindungan kita. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu,
Yesus Raja segala raja, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Tuhan, kami malam ini Tuhan rindu Tuhan untuk masuk lebih dalam kehadiran-Mu Tuhan. Hati kami haus Tuhan untuk bertemu muka dengan muka dengan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengundang Tuhan, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu bersama dengan kami Tuhan. Datanglah Roh Kudus, bawa kami ke tempat itu Tuhan. Take me to that place, Lord, where there's nothing else but me and you, longing for your presence. I know that you're calling me to you. Here I stand and long for your embrace. Nothing else could ever take your place. Come, Holy Spirit, flow in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Yes, Lord, take us to that place, Lord, where there's nothing else than you. Take me to that place, Lord, where there's nothing else but me and you, longing for your presence. I know that you're calling me to you. Here I stand and long for your embrace. Nothing else could ever take your place.
Yes, Lord, fill us again, Lord. With the power of your Spirit, Lord, I'm crying out for more and more. Holy Spirit, Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Benar Tuhan, Tuhan kami rindu Tuhan akan Roh Kudus-Mu. Kami rindu Tuhan akan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan biar melama ini Tuhan, hati kami yang haus ini Tuhan, hati kami yang rindu ini Tuhan, dipuaskan oleh kuasa Roh-Mu Tuhan. Bersama kita menaikkan penyembahan kita. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidup.
Shalom Bapak Ibu. Saya mau mengundang kita untuk boleh membaca kebenaran dari firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh sama-sama kita buka Alkitab kita dari pengajaran Mazmur yang mungkin sering atau sudah pernah kita baca, yaitu Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Dikatakan di situ, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, Bapak Ibu, saya diberi tema tentang memelihara relasi pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu, dalam keseharian kita punya relasi juga dengan keluarga kita, relasi juga dengan tempat kerja kita, orang-orang yang bekerja di lingkungan kita. Kita juga punya relasi dengan saudara-saudara kita. Kita juga punya relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan lebih daripada itu, kita harus memiliki relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, walaupun di rumah itu tidak menghalangi kita untuk beribadah dan memiliki hubungan atau relasi dengan Tuhan. Nah, memelihara relasi pribadi dengan Tuhan sama halnya dengan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Pada dasarnya hubungan antara sesama tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Karena relasi berarti suatu hubungan kita dengan manusia yang lain atau mungkin teman kita. Relasi bisa juga berarti kita memiliki jejaringan. Karena relasi adalah jejaringan yang sangat penting. Makanya sekarang ada jejaringan sosial seperti Facebook, Twitter, ataupun WhatsApp, ataupun media sosial lainnya yang membuat kita membangun satu relasi, satu jejaringan ya, yang menghubungkan kita dengan orang-orang sekitar kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, manusia senantiasa berusaha menjalin komunikasi. Bukan hanya dengan orang-orang di sekitarnya ataupun dengan keluarganya. Tapi pada saat zaman yang sekarang banyak orang juga yang hanya berinteraksi dengan menggunakan media sosial, atau berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain juga kadang kurang. Contohnya saja ketika saya pergi ke satu restoran, di situ ada sepasang kekasih, mereka sama-sama duduk di tempat itu. Tapi yang anehnya, mereka bukan saling berinteraksi atau berbicara, melainkan saling pegang handphone. Tidak lagi berinteraksi atau berkomunikasi, tidak lagi melakukan jejaringan atau berinteraksi dengan orang yang di hadapannya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, di keluarga juga ada hal yang demikian. Pada saat makan bersama, mereka satu keluarga tidak lagi saling berkomunikasi. Itu yang kurang. Itu yang tidak ada lagi saat ini. Kurang pada zaman sekarang ini. Bapak Ibu, seperti perlunya membangun relasi dengan keluarga ataupun orang sekitar, kita perlu juga membangun hubungan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Kita membangun hubungan atau relasi melalui apa? Melalui doa kita,
melalui pembacaan firman kita. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan akan mempengaruhi setiap apa yang kita lakukan, mempengaruhi setiap kehidupan kita, mempengaruhi setiap apa yang kita akan capai nantinya. Relasi itu sangat dibutuhkan, karena relasi itu tidak bisa dilakukan satu arah saja, tapi dua arah. Bapak Ibu, sebenarnya sejak kejatuhan manusia, dosa telah merusak relasi atau hubungan manusia dengan Bapa yang di surga, merusak hubungan dengan Sang Pencipta itu. Relasi dengan Tuhan putus dan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23. Akan tetapi karena kasih dan Tuhan mau berupaya menjalin relasi dengan manusia melalui hukum Taurat, tetapi hukum Taurat tidak mampu memulihkan relasi manusia dengan Tuhan. Manusia bisa saja berusaha untuk melakukan perbuatan baik untuk menjalin relasi dengan Tuhan, untuk memulihkan hubungannya dengan Tuhan, tetapi perbuatan baik itu tidak mampu untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan tidak sampai di situ saja, karya penyelamatan Bapa yang di surga itu diteruskan oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Makanya ketika kita melihat kayu salib itu, kita bukan hanya tertuju pada kebenaran bahwa Yesus berkorban untuk menyelamatkan manusia, tetapi hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan dipulihkan. Bukan hanya relasi kita dengan Tuhan dipulihkan, tetapi relasi kita dengan sesama juga dipulihkan. Itulah salib Kristus. Bapak Ibu, relasi kita dengan Tuhan yang dengan Bapa kita yang di surga telah dipulihkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu ya. Pada saat sekarang yang perlu kita lakukan adalah memulihkan atau memelihara relasi atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan, memeliharanya, memelihara hubungan yang telah dipulihkan itu, supaya kita tetap berjalan sesuai kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, ketika Anda memelihara hubungan dengan Tuhan, Anda dapat membedakan jalan orang yang benar dan jalan orang yang fasik atau jalan orang yang jahat. Makanya dikatakan di dalam Mazmur tadi, kita dapat membedakan jalan orang yang benar dan jalan orang yang fasik. Itu yang disebutkan di dalam Mazmur. Dan Mazmur sendiri berbicara atau berisi tentang nyanyian-nyanyian orang yang ditebus. Bapak Ibu, Mazmur ini digolongkan dalam satu kebijaksanaan karena menggambarkan dua jalan dalam kehidupan manusia, yakni mereka yang taat kepada kehendak Tuhan dan mereka yang tidak taat pada kehendak Tuhan. Nah, mari kita sama-sama boleh memperhatikannya di dalam Mazmur pasal 1 tadi. Kita lihat di dalam ayat yang pertama dibuka dengan seruan bahwa berbahagialah orang. Nah, kalau Bapak Ibu dibilang berbahagia itu adalah suatu kegembiraan atau suatu sukacita, pujian, ajakan atau harapan ya. Semua ini tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Ada perbuatan yang tidak membuat orang bisa bahagia. Kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 hal nasihat yang diberitakan oleh pemazmur ini kepada setiap pembacanya, yaitu pertama, yang tidak membuat manusia berbahagia, yaitu bahkan membuat manusia tidak memelihara hubungannya dengan Tuhan, yaitu menuruti jalan orang fasik. Dan dia menegaskan bahwa
jangan menuruti jalan orang fasik. Kata orang fasik sangat sering kita jumpai ya kalau dalam pembacaan firman Tuhan. Lawan kata dari fasik itu adalah orang benar. Nah, masalahnya kita nggak tahu kebenaran manusia itu apa. Dan standar kebenaran kita orang-orang beriman yaitu Kristus. Dalam ayat ini dikatakan bahwa orang fasik sama halnya dengan orang berdosa dan pencemooh. Orang fasik sangat bersemangat untuk memberikan nasihat mereka agar setiap orang boleh mencontoh mereka. Dan ini nasihat yang diberikan pemazmur supaya jangan menuruti, jangan mengikuti nasihat dari mereka. Dan yang kedua, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Artinya tidak mengikuti atau tidak menuruti teladan orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu, kata berdosa dalam ayat di sini bisa saja juga dikatakan bahwa meleset atau tidak kena sasaran atau salah dalam melangkah. Seseorang teolog berkata bahwa orang yang tidak berdiri di jalan orang fasik, ia tidak akan salah langkah, apalagi terus berjalan di dalamnya. Seperti orang berdosa yang senantiasa ada di jalan yang jahat. Untuk itu pemazmur menyerukan untuk menjaga atau memelihara diri jauh dari orang-orang yang demikian. Dan untuk terhindar dari orang-orang demikian, kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan dan merenungkan Taurat itu dan pengajaran itu menjadi satu panduan dalam kehidupan manusia itu. Bapak Ibu, dan yang ketiga dikatakan bahwa tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya tidak ikut-ikutan dalam kumpulan percakapan orang yang sombong dan menertawakan Tuhan serta menganggap remeh hukum yang dan kebijaksanaannya. Dan inilah nasihat yang diberikan pemazmur agar orang-orang yang mau berbahagia yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan dan memelihara hubungan itu kepada Tuhan. Oleh sebab itu, yang menjadi jalan untuk memilih tidak melakukan perbuatan yang tadi dikatakan di ayat yang pertama, orang-orang itu harus menjadikan Taurat itu menjadi kesukaannya, menjadikan Taurat itu untuk direnungkan siang dan malam. Bapak Ibu, kalau dikatakan kesukaan, tadi kita ada bilang itu menunjukkan rasa cinta atau kerinduan. Dan berbahagialah orang yang punya kesukaan ini, rasa cinta atau kerinduan untuk membaca Taurat itu atau pengajaran firman itu dilakukan siang dan malam. Bapak Ibu, kalau kita bilang siang dan malam, kita makan satu hari itu ada berapa kali? Mungkin 3 kali, atau mungkin ada yang 4 kali, atau mungkin ada yang bisa 5 kali. Nah, kalau saja kita makan 3 kali dalam sehari atau bisa 4 kali, 5 kali, apalagi roh kita perlu diisi. Bukan hanya jasmani kita yang perlu diisi, tapi roh kita juga perlu diisi, yaitu melalui perenungan firman Tuhan dan memeliharanya. Dilakukan secara teratur. Bapak Ibu, hal yang dilakukan ini akan tertanam di dalam pikiran kita, sehingga orang-orang yang memelihara firman itu tidak akan jatuh atau tidak akan meleset atau tidak akan melangkah kepada jalan orang fasik itu, atau melangkah kepada jalan orang yang tidak benar itu, atau melangkah pada orang-orang yang jahat. Orang yang demikian memelihara firman-Nya akan bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, komunikasi yang kita lakukan kepada Tuhan perlu kita jaga melalui pengajarannya. Hal ini yang disebutkan, hal ini juga yang membantu kita berada pada jalan
benar dan sesuai dengan standarnya Tuhan dan bukan standarnya manusia. Kedekatan relasi dengan Tuhan digambarkan seperti ayat yang ketiga kalau kita baca, digambarkan di dalam kitab Mazmur itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Bapak Ibu, ada persamaan antara pohon yang ditanam di tepi aliran air dengan pohon yang ditanam jauh dari tepi aliran air, yaitu sama-sama kena panas matahari, sama-sama mengalami sinar matahari. Walaupun iklim yang panas ini yang menjadi perbedaan, pohon yang ditanam di tepi aliran air itu berbuah pada musimnya. Karena apa? Karena dia dekat dengan air, karena dia dekat dengan sumber kehidupan itu. Jadi kalau kita punya kedekatan pribadi dengan Tuhan, sumber kehidupan itu, maka hidup kita boleh disebut berbahagia. Karena apa? Kita jauh dari orang-orang yang jahat, kita bisa jauh daripada dosa itu. Bapak Ibu, membangun dan memelihara relasi atau hubungan dengan Tuhan akan membantu kita menghadapi persoalan atau mendekatkan kita semakin intim lagi dengan Tuhan, Sang Pencipta, Sang sumber kehidupan. Bapak Ibu, walaupun ada tantangan, kita lihat sinar matahari itu bisa saja menjadi tantangan bagi pohon itu, tapi dia dekat dengan sumber kehidupan itu, dia berhasil mendapatkan buah. Bapak Ibu, ayat keempat menjelaskan bagaimana sikap atau mengenai orang fasik. Dikatakan seperti sekam yang ditiupkan angin. Kalau sekam itu artinya apa? Ringan. Kalau ringan dari tiupkan angin, sia-sia. Jadi orang yang fasik itu hidupnya sia-sia. Mereka tidak berisi dan mudah terombang-ambing. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tidak seperti orang fasik itu, terombang-ambing ke sana kemari. Dan kehidupan orang-orang yang demikian adalah kosong dan tidak punya nilainya. Bapak Ibu, kita lihat lagi perbedaan dari orang yang fasik itu, hasil yang mereka dapat bukan hanya tidak punya nilai, tetapi kebinasaan. Kalau kita baca di ayat yang kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang-orang benar. Bapak Ibu, kalau kita benar di dalam lingkungan orang yang tidak benar, kalau kita senantiasa melakukan yang benar itu, orang-orang yang tidak benar itu juga akan menjadi minder. Mereka juga tidak akan melakukan hal yang jahat juga. Tapi kita bisa menjadi terang di antara mereka. Karena terang itu ketika kita nyalakan seharusnya berpengaruhi orang-orang sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, orang fasik akan menerima kebinasaan di mana mereka akan dicampakkan pada saat penghakiman. Mereka tidak akan tahan dalam penghakiman Tuhan. Orang-orang yang memilih cara hidup bertentangan dengan cara hidup yang Tuhan terapkan dalam kehidupan mereka, maka ia akan mendapatkan penghakiman. Dan orang-orang yang benar dan hasil yang mereka dapat yaitu kebahagiaan karena terhindar dari orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang berdosa itu. Tuhan menuntun dan membimbing orang-orang yang benar ke jalan yang Tuhan tetapkan. Dan berbahagialah orang-orang yang demikian. Bapak Ibu, seruan kebahagiaan ini juga diucapkan oleh Yesus Kristus di dalam Lukas pasal 11 ayat 28, dikatakan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kita perlu memelihara firman itu sebagai pedoman hidup kita.
Dan Mazmur juga menyerukan kepada orang-orang beriman untuk memelihara firman Tuhan dan menghindari orang-orang yang memberontak atau melawan Tuhan. Apabila mau melakukan firman Tuhan, maka kita membentuk kehidupan kita yang baru. Untuk itu kita perlu memelihara dan membentuk hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita membentuk pribadi atau hubungan dengan Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, maka itu seperti kita melihat kuda, dia memakai kaca penutup. Kalau kita pernah lihat kuda atau menaiki kuda, kuda itu kalau yang liar ya, kalau liar pasti nggak ada kaca penutupnya. Tapi kalau yang dipelihara, dia pasti punya kaca penutup. Nah, Bapak Ibu, kita pernah bertanya-tanya enggak mengapa kuda memakai kaca penutup mata? Ada yang tahu? Ya, kalau kita lihat, kalau kuda tidak memakai kaca penutup mata, dia akan bisa lihat ke belakang atau ke samping, sehingga dia tidak tertuju kepada arah yang seharusnya dituju. Bapak Ibu, kaca penutup kuda merupakan alat yang digunakan untuk mencegah kuda untuk melihat hal-hal yang lain agar dia tetap fokus. Demikian kita sebagai orang percaya, kita memakai firman Tuhan sebagai penutup mata kita agar kita tetap fokus kepada kehendak Tuhan, melakukan setiap kebenaran Tuhan, bukan lagi melihat kebenaran orang lain, atau mungkin melihat kebenaran kita, atau mungkin saja kita bisa melakukan dosa-dosa yang lainnya. Memelihara hubungan dengan Tuhan serta hidup benar sesuai standarnya Tuhan, itu yang perlu kita lakukan. Bapak Ibu, saat kita telah percaya kepada Yesus, Dia yang telah menebus dosa-dosa kita dan membangun hubungan kita dengan Tuhan, bahkan hubungan kita dengan sesama, yang perlu kita lakukan memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita telah ditebus, apakah artinya orang yang percaya tidak akan lagi berbuat dosa? Kemungkinan itu bisa saja iya ada. Akan tetapi orang percaya sebaiknya berubah dari bebek menjadi ayam. Kenapa bebek jadi ayam ya? Kalau kita lihat bebek, dia saat masuk ke air, udah naik dari air, tapi dia pingin lagi berenang. Itu bebek. Tapi kalau ayam, kalau dia dicemplungkan di dalam air, dia akan cepat-cepat langsung naik. Harusnya orang percaya ketika sudah diselamatkan dan menerima Yesus sebagai Kristus yang memelihara hubungannya dengan Tuhan, sebaiknya menjadi seperti ayam tadi. Ketika jatuh ke dalam dosa, dia langsung cepat-cepat. Bukan itu yang harus menjadi kehendak dan kebenaran Tuhan. Dia beralih. Dikatakan dalam Roma 6 ayat 11 sampai 15 menyatakan demikian, hendaklah kamu memandang bahwa kamu mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu kejahatan atau dosa itu jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ini yang ditulis di dalam kitab Roma. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Mazmur 1, memelihara relasi pribadi atau hubungan pribadi dengan Tuhan dengan cara apa? 1. Merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Dan yang kedua, memberikan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman itu sebagai satu kesukaan kita ya. Dan yang ketiga, tertanam dan melekat dengan Tuhan seperti pohon yang melekat dengan air dan sumber kehidupan itu. Bapak Ibu, menyenangi firman Tuhan dan merenungkan dengan sungguh-sungguh senantiasa
harus diterapkan di dalam kehidupan manusia yang memiliki hubungan, yang telah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, maka itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagian yang penting bahwa pohon yang melekat dan tertanam dengan tanah, dia mengambil air, mengambil sumber makanan itu bagi kehidupannya. Dan kehidupan orang percaya dan dasar iman orang percaya bersumber dari kedekatan kita kepada Tuhan, yaitu melalui firman-Nya. Dikatakan bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu tertanam, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Bapak Ibu, mari kita membangun relasi kita kepada Tuhan, dan relasi kita kepada Tuhan yang dekat dengan Tuhan akan menjauhkan kita dari dosa itu, akan menjauhkan kita dari perbuatan yang jahat. Memelihara relasi dengan Tuhan bukan dilakukan dengan waktu yang singkat. Kita perlu tekun melakukannya dan mencintai firman itu. Ketika kita telah mencintai firman itu, maka kita akan bertumbuh, mendekat, melekat kepada Tuhan itu. Mari kita boleh sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh diajarkan ya Tuhan bahwa Engkau telah memulihkan hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Bahkan bukan hanya hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan, hubungan kami dengan sesama kami Engkau telah pulihkan ya Tuhan. Tuhan, bantu kami ya Tuhan untuk boleh memelihara hubungan pribadi kami dengan Tuhan, dengan taat kepadamu ya Tuhan, dengan merenungkan firman-Mu, dengan berkomunikasi kepadamu ya Tuhan. Tuhan, pimpinlah setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu kami kekurangan ya Tuhan dalam segala hal. Kami tahu bahwa tubuh kami kadang lemah ya Tuhan. Tapi karena firman-Mu mengajarkan kami bahwa ketika kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami, harusnya kami tidak turut lagi kepada dosa itu ya Tuhan. Pimpinlah setiap kami ya Tuhan untuk boleh bertumbuh. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau boleh berkuasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saya yakin kita pasti bisa bangkit melawan kuasa dosa itu. Kita bisa bangkit melawan belenggu-belenggu yang membelenggu kita. Kita bisa bangkit untuk memberitakan kebenaran. Bersama kita menaikkan pujian kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju
setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekali lagi kita mainkan pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Raja, Raja segala raja. Raja, dialah Tuhan, dialah Raja. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Walaupun kami tetap berada di rumah, kami boleh sama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami yang mendengarkan firman-Mu boleh mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan. Biarlah setiap saudara-saudari kami yang mengalami pergumulan, Engkau yang juga boleh membantu dan memberi damai kepada mereka, bahkan di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, keadaan sekarang ini membuat kami merasa tidak enak, merasa tidak nyaman. Tapi kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Engkau yang boleh senantiasa ada di dalam rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Memberkati. Ibadah selesai, sampai jumpa di minggu depan. God bless you.